Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah minggu yang kedua. Dalam ibadah hari ini kita akan belajar narasi Yesus tentang apa? Tentang pikul salib, ikut aku. Yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 25 sampai 33. Sejauh ini Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, apakah kita sudah mengambil keputusan untuk langkah iman kita? Sekaranglah waktunya untuk kita membuat keputusan untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Siap untuk taat dengan sepenuh hati di dalam mengikut Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Dan marilah kita membuka diri kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Biar kiranya firman Tuhan itu mengisi hidup kita, membuat kita kembali mengevaluasi diri untuk melihat apakah kita siap dengan keputusan kita mengikut Yesus, memikul salib, dan tidak mundur lagi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan yang selalu ada bersama kita, sehingga kita bisa terus bergantung kepadanya. Mari saudara kita persiapkan diri kita, hati kita untuk beribadah saat ini. Mohon Tuhan kembali menguatkan kita dan berkenan atas segala sembah sujud kita. Marilah kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Saudara, mereka yang berjalan dalam kerinduan dan hasrat kepada Allah selalu ditemukan tinggal dalam hadirat Allah. Sesulit apapun lembah kehidupan yang mereka lewati, mereka selalu menemukan kesegaran dan berjalan semakin lama semakin kuat menuju hadirat Allah. Silakan bangkit berdiri saudara sekalian. Dengarkanlah panggilan ibadah ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Sungguh besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita meninggikan Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. mari tinggikan Tuhan Allah kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, Dalam roh dan kebenaran selamanya. mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu kembali ya Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, mau meninggikan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Namun kami menyadari keberadaan diri kami yang Tuhan yang jauh daripada kekudusan itu. Mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan kembali boleh melahirkan setiap kami untuk boleh hadir di hadapan-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu pada saat ini ya Tuhan. Tuhan kiranya berkenan Tuhan untuk boleh menguatkan kembali, untuk kembali Tuhan boleh menjalani hidup yang Tuhan percayakan pada kami dengan satu tujuan, yaitu tetap memuliakan nama Tuhan. Tetap setia di dalam setiap keadaan apapun ya Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan banyak rintangan yang harus kami hadapi, namun kami akan percaya dimanapun kami berada, Engkau ada ya Tuhan. Itu adalah sudah cukup adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas sembah sujud kami pada saat ini. Biar Engkau menikmatinya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Mari saudara, saat ini kembali kita mengoreksi diri kita. Adakah kita masih menghargai karya pengorbanan Allah yang begitu besar? Allah yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Mari saudara, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Untuk dapat kita kembali dilayakkan hidup bagi kemuliaan-Nya. Kemanakah aku dapat pergi?
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, Sungguh besar pengorbananmu bagiku. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sering sekali mengatakan sungguh indah kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami sering kali memuji Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Tetapi di antara pujian dan rasa syukur kami, dengan mulut yang sama, kami juga memakainya untuk menyakiti hatimu, melanggar segala ketetapanmu, melakukan kenajisan di matamu. Dengan pikiran kami, dengan tubuh kami, hal-hal seperti itu terus-menerus kami lakukan. Kami sadar Tuhan bahwa hal itu salah di mata Tuhan. Hal itu berdosa di mata Tuhan. Tetapi kesadaran kami tidak membawa kami pada pertobatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan, lewat kesempatan pada pagi hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami bukan hanya mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, tetapi di dalam masa Prapaskah di minggu kedua ini, biarlah kami boleh bertobat di hadapan-Mu, sehingga hidup kami boleh kembali diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan hidup kami boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu dan berbuah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar seru doa kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Amin.
Engkau telah mengampuni segala kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Silakan bangkit berdiri saudara, dengarkanlah berita anugerah ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, sekalipun kita harus melewati gunung yang tinggi, lembah yang curam, kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu berserta kita. Mari saudara, kita mau memuji Tuhan kita dengan salah satu pujian yang biasa dinyanyikan oleh anak sekolah minggu. Yesus bersertaku. Dengan gerakan ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari bersama-sama saudara, kita pakai gerakan dimanapun Anda berada. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di mana Tuhan ada? Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Silakan duduk kembali saudara. Di dalam Lukas 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Mari saudara, saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar,
ada Yesus menuntunku. Dia menuntun, Dia menuntun, Dia selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena ada yang menuntunku. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hari ini saudara, apa kabar saudara hari ini? Saya berharap dimanapun Anda berada, apapun kondisi Anda hari ini, saudara-saudaraku, engkau tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Sebab kasih setia Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saudara selalu memimpin, menyertai saudara, sampai melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Kita memohon pimpinan Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami berkumpul sebagai umat Allah di dalam persekutuan yang kudus. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami Tuhan. Dan kiranya ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, roh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang selalu menyertai hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Bapa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita. Terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-33. Saya ulang, Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan mulai membacakannya untuk kita. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudara, saya akan lanjutkan 2 ayat lagi untuk kita. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang yang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan
merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, saudaraku. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama, saudara, kita pahami bersama bahwa hidup ini tidak pernah luput dari peraturan dan keterikatan. Peraturan ini tidak pernah luput dari peraturan dan keterikatan. Yang akan selalu memberikan keadaan baru atau situasi yang baru kepada kita. Maksudnya apa, saudaraku? Ketika saudara-saudara mengikatkan diri dengan peraturan itu, tentu saudara akan ada situasi baru yang saudara harus lakukan. Ada situasi baru yang saudara harus pahami. Betul ya? Karena peraturan dan keterikatan itu atau perjanjian itu atau persyaratan itu, saudaraku, akan selalu menghasilkan sesuatu yang baru. Cara hidup yang baru, pemikiran yang baru. Jadi ketika kita mengikatkan diri kita kepada satu peraturan atau ikatan tersebut, maka kita tidak dapat lagi hidup sama seperti cara kita sebelum mengikatkan diri kepada peraturan itu. Betul ya, saudara ya? Dan kalau kita pahami, saudaraku, jika kita belajar untuk menyadarinya, maka kita akan menemukan, saudara, bahwa peraturan atau ikatan itu, atau persyaratan itu, atau perjanjian itu, telah kita mulai sejak dini. Jadi hampir dapat dikatakan, kita ini seharusnya sudah terbiasa, sudah akrab dengan peraturan, dengan perjanjian, dengan persyaratan. Mari saudaraku, saya mau mengajak kita untuk mencoba. Apa benar seharusnya kita sudah terbiasa dengan peraturan, kita sudah terbiasa dengan keterikatan. Mari coba kita lihat. Saya mau mengajak kita untuk mencoba mengingat kronologi kehidupan kita. Ketika kita masuk sekolah, saudaraku, apakah itu PAUD, Pondok Gembira, TK, SD, sampai kita menjadi seorang sarjana, saudara. Semuanya ada peraturan. Dan yang lebih menarik lagi, saudara, ketika kita belum bisa berpikir dengan baik dan benar, ketika kita belum tahu apa itu yang namanya peraturan dan bagaimana cara menghidupi peraturan, mau tidak mau ketika kita masuk sekolah, kita diikat oleh peraturan itu. Jadi saudara harus datang ke sekolah sebelum jam pelajaran dimulai. Bayangkan ketika kita ikut PAUD atau Bapak Ibu mengantarkan anaknya ikut PAUD. Bapak Ibu tidak bisa suka-suka datang dan berkata, maaf ya Bu Guru, hari ini terlambat, besoknya lagi terlambat. Setiap hari terlambat. Tidak bisa. Walaupun si anak yang sekolah belum tahu tentang apa itu peraturan. Tetapi sejak dini dia sudah diikat. Yang kedua, saudara, ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja pada saat kita diterima di satu perusahaan, Anda diterima di satu perusahaan. Selesai interview, ada perjanjian, ada tanda tangan. Di situ pun saudara diikat dengan satu perjanjian kerja. Anda masuk jam berapa, job desk-nya sudah jelas. Bahkan pulang pun diatur, saudara, jam berapa Anda boleh pulang. Kemudian juga ada peraturan bahwa tidak sembarangan segala sesuatu Anda boleh bawa dari rumah ke meja kerja Anda. Tidak. Yang boleh Anda bawa itu adalah segala sesuatu yang hanya mendukung Anda untuk bekerja dengan baik. Untuk semakin efektif. Di dunia kerja ada peraturan. Ada perjanjian. Kemudian ketika Anda menikah. Ini sudah sangat jelas. Jangankan menikah ya Bapak Ibu ya, ketika masih membangun relasi atau berpacaran saja, sudah mulai dibatasi. Tidak lagi kita sembarang bebas ngobrol dengan siapapun. Tidak lagi kita sembarang bebas mencurhatkan isi hati ini kepada siapapun. Sudah mulai terbatas. Obrolan-obrolan yang bersifat privasi itu sudah mulai terbatas. Ketika Anda menikah, semakin terbatas. Ada peraturan, ada perjanjian, ada keterikatan, saudara. Sebagai warga negara di satu negara, dimanapun Anda menjadi warga negara, ada juga peraturan, ada undang-undang, ada hukum yang harus Anda perhatikan, yang menjadi pagar hidup saudara-saudara. Bahkan kalau kita mau
melihat lebih luas lagi, saudara, ketika saudara menjadi seorang umat di salah satu jemaat gereja, itu pun ada peraturannya. Ketika Anda datang kebaktian, mengikuti kebaktian, itu pun juga ada aturannya. Anda tidak boleh datang ke gedung gereja lalu bikin segala sesuatu yang Anda inginkan. Tidak bisa, ada peraturannya, ada perjanjiannya, ada segala sesuatu yang mengikat, saudara-saudara. Berarti, saudara-saudaraku, kalau kita mencoba melihat semuanya ini, jika peraturan atau ikatan atau perjanjian tersebut sudah menjadi bagian hidup kita, saudara, maka sepantasnya kita melihat bahwa peraturan tersebut atau ikatan tersebut atau perjanjian tersebut adalah sesuatu yang sengaja dibuat atau diadakan semata-mata hanya untuk kebaikan kita. Setuju ya saudaraku ya? Semata-mata hanya untuk kebaikan kita. Ketika seorang murid mentaati semua peraturan, maka dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, kemudian menyelesaikan studinya di sekolah itu. Ketika Anda masuk ke dalam satu dunia kerja, Anda terikat dengan peraturan dunia kerja, Anda ngikutin aturan-aturannya, maka Anda bisa punya kesempatan untuk promosi naik jabatan, kemudian Anda mengakhirinya dengan pensiun. Sebagai warga negara, ketika Anda mematuhi peraturan-peraturan di satu negara, maka Anda tidak akan pernah tertawan atau dipenjara karena melanggar hukum negara. Jadi saudara-saudaraku, ketika peraturan-peraturan itu diberikan kepada kita, semuanya bertujuan untuk kebaikan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, umat Kristus yang terkasih, perikop yang kita baca ternyata memberitahukan kepada kita tentang peraturan dalam mengikut Yesus. Perjanjian dalam mengikut Yesus. Saudara, perikop ini memberitahukan kepada kita apa yang menjadi keinginan Yesus Kristus kepada setiap orang yang mau mengikutinya. Saya mau mengajak saudara untuk melihat kembali Alkitabnya. Jangan ditutup saudaraku, lihat kembali Alkitabnya. Di situ jelas sekali apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus Kristus. Dia menginginkan kita untuk menjadi murid, saudara. Hanya satu permintaannya. Dia menginginkan kita untuk menjadi murid. Itu sebabnya saudara di dalam perikop yang pendek ini Yesus berkali-kali mengatakan, engkau tidak bisa menjadi muridku. Jika engkau tidak bisa meninggalkan semuanya itu, engkau tidak bisa menjadi muridku. Jika engkau tidak mau menyangkal diri dan pikul salib, engkau tidak menjadi muridku. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ini pesan penting buat kita ketika kita membaca perikop ini, saudaraku. Dan menjadi pertanyaan buat kita, saudaraku. Mengapa Yesus menginginkan setiap orang yang mau mengikut dia? Setiap orang yang berani mengaku percaya kepada dia, menerima dia. Mengapa Yesus menginginkan mereka menjadi murid? Jawabannya adalah, yang pertama saudaraku, Tuhan adalah guru yang benar. Ini dia saudara. Ini alasan pertama kenapa Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi murid. Karena jawaban yang pertama adalah, Tuhan adalah guru yang benar. Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah penguasa kita. Dia adalah guru atau dia adalah sang guru. Satu-satunya guru yang sanggup mengajarkan kebenaran kepada saudara dan Anda. Di dunia ini ada banyak orang yang berani mengaku guru. Tapi guru yang sanggup mengajarkan kebenaran hanya Yesus Kristus sendiri. Mengapa saudara? Karena Yesuslah sang kebenaran itu. Karena itu dari Yesus engkau tidak akan pernah mendengarkan tipu muslihat. Tetapi dari Yesus engkau hanya akan mendengarkan kebenaran demi kebenaran. Sebab dialah sang guru. Kita juga harus mengingat saudara, ketika pertama kali saat Tuhan Allah menciptakan kita, Dia menghendaki kita hidup di dalam kekekalan bersama Dia. Saya ulang saudaraku,
Ketika pertama kali Allah menciptakan kita, Dia menghendaki kita hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Tetapi iblis datang mengacau. Alkitab memberitahukan kepada kita, iblis datang mengacau. Iblis tidak suka ketika kita bergaul dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Iblis berusaha membuat kita untuk meninggalkan rencana Allah. Kita tergoda, manusia itu tergoda. Akhirnya manusia terpisah dari Tuhan, mengalami kematian. Karena itu saudaraku, Tuhan Yesus datang menghadirkan dirinya. Bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi juga sebagai guru. Karena Tuhan mau kita belajar kebenaran dari Dia. Alasan kedua, saudaraku, mengapa Tuhan menghendaki kita menjadi murid. Menjadi murid adalah keputusan yang benar. Ini alasan kedua, saudaraku. Menjadi murid adalah keputusan yang benar. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia seperti yang kita ketahui dengan jelas, bahwa Dia datang untuk menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya dan menerima kuasanya. Tetapi kita harus pahami, saudaraku, kita harus pahami bahwa kehidupan kekal itu tidak serta-merta diterima oleh setiap orang yang dengan mulutnya mengaku percaya dan menerima kuasanya. Saya mau mengatakan saudara, hari ini terlalu banyak dan semakin banyak, bertambah banyak orang yang berani mengatakan bahwa dia menerima Yesus. Dia percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi ketika saya tanya di dalam gereja, di banyak tempat saya berkhotbah, dari sekian banyak yang percaya mengaku menerima Yesus Juru Selamat, berapa banyak yang setia mendisiplin dirinya untuk berdoa, baca firman? Gak banyak, saudara. Satu kali waktu saya membaca suatu meme ya, atau istilahnya ya, saudara, apa itu namanya? Dikatakan begini, baca Alkitab gak pernah, berdoa gak pernah, kebaktian persekutuan gak pernah, pelayanan gak mau. Tapi kalau mati maunya masuk surga. Muncul pertanyaan di bawahnya, memangnya kamu punya orang dalam? Saudara, apa yang terpikirkan ketika saudara membaca tulisan itu, saudara? Tulisan itu menarik buat saya. Memangnya kamu punya orang dalam? Anda punya orang dalam. Sehingga dengan mental yang rusak, mental yang tidak mau diperbaharui, hanya dengan pengakuan hidup sebagai orang Kristen, menerima Yesus sebagai Juru Selamat, tiap bulan atau tiap 3 bulan sekali atau tiap 4 bulan sekali Anda ikut perjamuan kudus, lalu Anda merasa Anda sudah menjadi seorang Kristen. Jawabnya, no, saudaraku. Yang Tuhan mau ketika kita merespon bahwa Dia adalah Tuhan dan bahwa Dia adalah Juru Selamat. Tuhan mau respon kita diambil dengan kesadaran yang penuh dan memutuskan kita menjadi pengikut, menjadi murid Yesus Kristus. Ini saudara. Keputusanmu harus memutuskan dirimu untuk menjadi murid Yesus. Tidak cukup hanya menjadi orang percaya, saudaraku. Tapi harus menjadi murid. Inilah proses yang diinginkan Tuhan, saudara. Ini proses yang diinginkan Tuhan. Kita harus memahami ini baik-baik. Itu sebabnya Yesus menekankan dalam perikop ini. Menjadi muridku, menjadi muridku, menjadi muridku. Mengapa harus menjadi murid, saudara? Mengapa harus menjadi murid? Mengapa tidak cukup hanya menjadi orang-orang yang mengaku percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa itu tidak cukup? Bukankah itu sudah pernyataan yang menarik sekali, saudara? Mengaku percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikut perjamuan kudus, ikut pelayanan. Bukankah itu sudah cukup? Ternyata saudara, ketika kita mencoba menggali Alkitab, ternyata itu belum cukup. Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi muridnya. Tuhan inginkan apa, saudara? Tuhan inginkan saudara dan saya menjadi murid-murid Tuhan. Tidak cukup hanya menjadi orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus.
di luar sana banyak orang mengaku dia percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka bukan murid. Kalau Anda mengaku Kristen, tapi juga Anda tidak menjadi murid, maka apa bedanya dengan orang di luar sana, saudara? Mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi murid? Ketika saya membaca Alkitab, saudaraku, saya menemukan jawabannya. Yang pertama, saudara, Allah menginginkan kita belajar kebenarannya. Ini dia. Allah menginginkan kita belajar kebenarannya. Mari kita pahami, saudara, siapa kita sebenarnya. Kita ini adalah manusia berdosa yang harus dibinasakan. Ini perkataan Alkitab dalam kitab Roma. Kita ini adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya kita dibinasakan. Tetapi kasih-Nya memberikan kita kesempatan untuk diselamatkan, saudaraku. Kasih-Nya memberikan kesempatan untuk kita diselamatkan. Karya keselamatan itu adalah dasar atau tahapan awal bagi kita untuk melihat dan belajar kebenarannya. Karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, itu ibarat pintu buat kita, sehingga kita bisa melihat kebenaran Tuhan, sehingga kita bisa belajar tentang kebenaran Tuhan. Ini alasan pertama kenapa Yesus menginginkan kita menjadi murid. Yang kedua, saudaraku, hanya dengan menjadi muridlah kita belajar. Hanya dengan menjadi muridlah kita belajar. Ketika Tuhan menciptakan kita, saudara-saudara, ternyata sejak awal, sejak kekekalan, Dia sudah merancang dan menghendaki kita untuk menjadi makhluk pembelajar, saudara-saudaraku. Kebetulan saya mengajar, saudara-saudara. Saya mengajar di SMP dan saya juga menjadi seorang dosen. Saya semakin menggumuli ini, saudara-saudaraku. Tuhan menginginkan kita menjadi manusia pembelajar. Inilah yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Itulah sebabnya Dia memberikan kita kemampuan untuk berpikir dan hati nurani untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Kita juga harus memahami, saudara, bahwa hanya menjadi seorang murid sajalah proses belajar dan menemukan kebenaran itu terjadi. Saya ulang, saudaraku, kita harus memahami bahwa hanya dengan menjadi seorang murid sajalah proses belajar dan menemukan kebenaran itu terjadi. Dan proses belajar dan menemukan kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita dari tipu muslihat si iblis, saudaraku. Saya ulang. Dan proses belajar dan menemukan kebenaran inilah yang akan menolong kita untuk merdeka, untuk menemukan kemerdekaan. Untuk hal ini, saudaraku, saya mau mengajak kita untuk membuka Injil Yohanes, saudaraku. Untuk membuka Injil Yohanes. Ini salah satu nats yang paling saya suka dari Alkitab. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-30, pasal 8 ayat 31, saudaraku. Betapa pentingnya belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Itu kata Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Perhatikan, saudaraku. Ketika kita menjadi murid, ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini, saudara-saudaraku, ketika kita menjadi seorang murid, ada proses belajar. Dan proses belajar ini bukan hanya meningkatkan kualitas pengetahuan kita, saudaraku. Bukan. Tapi proses belajar yang diinginkan Tuhan itu adalah proses belajar memperbaharui karakter. Dari kehidupan manusia berdosa yang suka berbuat dosa, akhirnya menjadi proses manusia yang dibenarkan, yang dikuduskan oleh Allah, yang belajar hidup di dalam kekudusan Allah. Saudara, ketika karya keselamatan itu nyata, hidup ini seperti diformat ulang, saudaraku.
Kita harus belajar lagi menggunakan segala sesuatu. Kita harus belajar lagi menggunakan seluruh potensi kita untuk melayani Tuhan. Kalau dulu sebelum karya keselamatan datang dalam kehidupan kita, kita menggunakan segala potensi kita untuk memuliakan si iblis itu. Untuk memuliakan diri kita. Tetapi ketika karya keselamatan nyata datang dalam kehidupan kita, kita sedang diformat ulang. Kita sedang merestart ulang hidup ini. Kita belajar, berlatih bagaimana cara menggunakan semua potensi, semua kemampuan yang ada di dalam diri kita ini untuk kita pakai memuliakan Tuhan, saudara. Ini dia, saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan, semua ini terjadi hanya jika engkau menjadi muridku. Ya, saudaraku ya. Semua ini terjadi hanya jika engkau menjadi muridku. Dan yang menariknya saudara, ketika kita belajar di dalam Kristus, kita bukan hanya semakin tahu kebenaran, tetapi kebenaran itu memerdekakan kita. Ketika kita benar-benar merdeka, maka kita tidak akan lagi dapat digoda oleh si setan itu. Kita tidak akan bisa lagi digoda oleh si iblis itu, karena kita sudah tahu kebenaran dan kita sudah dimerdekakan. Ada karya Tuhan, ada karya Roh Kudus yang nyata, yang luar biasa di dalam hidup ini. Ini kita harus pahami, saudara. Mengapa Tuhan menuntut kita harus menjadi murid. Tidak cukup menjadi orang yang mengaku percaya saja. Lalu saudaraku, bagaimana caranya supaya seseorang itu dapat menjadi murid? Kalau Tuhan menginginkan kita menjadi muridnya, sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya seseorang itu dapat menjadi murid. Mari kita lihat kembali saudaraku Alkitab kita, Injil Yohanes tadi. Injil Lukas tadi. Di sana sangat jelas sekali dikatakan bagaimana prosesnya menjadi seorang murid, saudara. Yang pertama, datang kepadanya. Menarik saudaraku, Lukas mencatat cerita itu kepada kita. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada dia, saudaraku. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Apa maknanya ini? Keputusan untuk datang kepadanya adalah wujud pengakuan. Ini yang seharusnya ya, saudaraku ya. Keputusan untuk datang kepadanya seharusnya menjadi satu wujud dari pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah juru selamat. Karena itu ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, jangan kita datang karena alasan kita. Jangan kita datang karena alasan kita kenyang. Jangan kita datang karena dia menyelesaikan masalah kita. Tapi ketika kita datang kepada dia, ketika kita mengikut dia, hendaklah kita mengikut dia karena kita tahu betul bahwa dia adalah Tuhan. Bahwa dia adalah juru selamat yang sanggup, mampu menolong dan menyelamatkan hidupmu, saudaraku. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, saudaraku, mengutamakan Yesus Kristus di atas segalanya. Mengutamakan Yesus Kristus di atas segalanya. Di situ dikatakan jelas, barang siapa yang tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibunya, tidak membenci istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bahkan nyawanya sendiri. Apa maksud teks ini? Apakah memang kita disuruh untuk membenci orang-orang yang kita kasih di dunia ini? Apakah kita disuruh membenci orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita? Bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Bukan itu. Ketika saya mempersiapkan bahan khotbah ini, saudara-saudara, saya membaca beberapa teks Alkitab yang beda terjemahan. Kalau Anda membaca dalam bahasa Mandarin, di situ dikatakan, jika engkau tidak mengasihi aku melebihi mereka, engkau tidak layak bagiku. Ada teks itu, saudara.
Silakan kasih orang tuamu. Silakan. Dan memang kita harus mengasihi dan menghormati mereka. Itu perintah hukum Taurat kelima. Tetapi saudara-saudaraku, kasih kita kepada mereka tidak boleh melebihi kasih kita kepada Kristus. Atau dengan kata lain, kasih kita kepada Kristus harus lebih utama dan terutama. Harus lebih besar dan terbesar. Dibanding kasih kita kepada sesama kita manusia. Termasuk orang tua kita. Dia harus menjadi prioritas dalam hidup ini. Di atas segalanya, apapun itu. Apakah itu hobimu? Apakah itu harta benda yang engkau suka, yang engkau sayangi? Terlebih sesama kita manusia. Bahkan nyawamu sendiri, saudara. Kasihmu harus lebih utama, harus lebih diprioritaskan kepada Yesus Kristus. Ini cara yang kedua. Bagaimana caranya menjadi murid Yesus. Saudara-saudara, saya punya pengalaman tentang hal ini. Satu kali waktu saya melayani satu jemaat di luar kota, saudara. Sewaktu masih berpacaran, pacarnya itu baik sekali. Pacarnya itu baik sekali. Yang perempuan yang menjadi umat kami. Pacarnya ini, saudaraku, bukan umat kami. Tetapi setiap jadwal gereja dia tahu. Bahkan dia selalu mengingatkan pacarnya. Ayo kamu rajin, ayo ikut doa. Sekarang persekutuan loh, ayo kebaktian, jangan terlambat. Sewaktu masih pacaran diingatkan begitu, saudaraku. Tetapi setelah menikah, setelah menjadi suaminya, dia katakan ini, kamu gak boleh keluar. Akhirnya umat itu, saudaraku, istrinya tidak lagi ke gereja. Bahkan kemudian ikut melakukan hal-hal yang lain, saudara. Dia tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi dia menyembah kepada pribadi yang lain. Ini, saudara. Kalau kasihmu kepada manusia lebih besar daripada kasihmu kepada Tuhan, maka manusia itu akan dengan sangat mudah membuatmu beralih kepada dirinya. Ketika hartamu lebih berharga daripada Tuhan, maka hartamu itu akan sangat mudah membuatmu beralih daripada Tuhan. Hati-hati, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, engkau harus mengutamakan kasihmu, engkau harus mengutamakan cintamu, sayangmu kepadaku. Jadikan Kristus yang terbesar dalam kehidupan. Yang ketiga, saudaraku, memikul salibnya, saudara. Memikul salibnya dan mengikut Yesus setiap hari. Di sini juga jelas dikatakan, ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini yang ketiga, saudara. Cara ketiga. Pada tahap inilah terjadi proses belajar menemukan kebenaran terjadi. Pada tahap inilah proses menghidupi kebenaran yang memerdekakan itu terjadi. Saya ulang, saudaraku. Pada tahap ketiga ini, saudaraku. Tahap pertama itu, saya ulang, datang kepadanya. Yang kedua, mengutamakan Yesus Kristus di atas segalanya. Yang ketiga, memikul salibnya dan mengikut Yesus setiap hari. Nah, pada tahap ketiga inilah terjadi proses belajar menemukan kebenaran terjadi. Pada tahap inilah proses menghidupi kebenaran yang memerdekakan itu terjadi. Ketika kita bersungguh-sungguh menyangkal diri, pikul salib, saudaraku, kita akan melihat hidup kita akan semakin indah, lebih indah, lebih indah, lebih indah lagi. Kenapa, saudaraku? Karena pada tahap inilah, saudaraku, komitmen kita teruji. Pada tahap inilah kita mengizinkan karya Allah semakin besar dalam kehidupan kita. Roh Kudus semakin berkuasa memimpin kehidupan kita. Pada tahap ini, saudaraku.
Jadi kita tahu ya saudaraku, ada 3 cara atau 3 tahap. Bagaimana cara menjadi murid Yesus. Nah saudara, mungkin ada yang bertanya ini. Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa Tuhan Yesus memberikan peraturan atau persyaratan ini berat sekali saudara? Kenapa kok berat sekali untuk jadi murid saja? Saudara coba, saudara pikirkan dan coba menjawab. Mengapa Tuhan Yesus sepertinya memberikan peraturan atau persyaratan untuk menjadi muridnya ini kok terasa berat sekali? Saudara, saya mengajak kita untuk coba pikirkan, saudara. Saya kasih waktu buat Anda untuk coba pikirkan. Coba temukan jawabannya. Mengapa? Ada beberapa alasan, saudaraku, yang mungkin dapat dijadikan tambahan jawaban yang saudara sudah temukan. Ada beberapa alasan yang saya dapat bagikan kepada kita semua. Mengapa Tuhan Yesus Kristus membuat peraturan atau persyaratannya seperti itu? Mengapa? Saya mau tambahkan 2 saja, saudara. Yang pertama, karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Ini alasan pertama. Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Dia tahu betul. Dia tahu dengan sempurna tujuannya menciptakan kita, saudara. Amin. Dia tahu betul. Dia tahu dengan sempurna alasannya menciptakan kita. Ini alasan pertama. Alasan kedua, saudaraku, Dia tahu apa yang Dia minta. Ini yang kedua ya, Dia tahu apa yang Dia minta. Karena Dia adalah pencipta kita, karena Dia tahu dengan sempurna untuk apa kita dicipta, saudaraku, maka saya percaya Dia pun tahu dengan sempurna tentang apa yang Dia minta kepada kita. Saya ulang, saudaraku, Dia tahu apa yang Dia minta. Mengapa? Karena Dia adalah pencipta kita. Dia tahu dengan sempurna untuk apa kita dicipta. Maka Dia pun tahu dengan sempurna tentang apa yang Dia minta kepada kita. Berbeda dengan kita manusia, saudara. Terkadang kita meminta anak-anak kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu kenapa dia harus melakukan itu. Tapi Tuhan kita tahu betul. Di dalam kemahatauannya, di dalam kesempurnaannya, Dia tahu apa yang Dia minta dari kita. Jadi ketika kita diminta Kristus untuk menjadi muridnya dengan syarat-syarat seperti tadi itu. Syarat-syarat bagaimana menjadi murid. Walaupun itu sepertinya terlihat berat. Tapi Tuhan tahu apa yang Dia minta. Ini harus menjadi pemahaman kita. Ini harus menjadi dasar kita ketika kita ingin mengambil keputusan, saudara. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tahu apa yang Dia minta dari kita. Jika demikian, saudara-saudaraku, ini sebagai penutup dari saya. Jika demikian, apa yang menjadi keputusan kita? Ketika kita mendapatkan tanggapan, ketika kita mendapatkan arahan, pikul salib, ikut aku. Maka apa yang menjadi keputusan kita, saudara? Saya memberi kesempatan buat saudara-saudara lagi. Coba saudara-saudara memikirkannya. Coba saudara-saudara merenungkannya lagi. Apa yang menjadi keputusan kita? Apa yang sepantasnya, yang selayaknya menjadi keputusan saudara dan saya. Ketika saudara mendapatkan tawaran, ayo ikut aku, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Dengan pemahaman yang saya sudah bagikan tadi, apa yang seharusnya menjadi jawaban kita, saudara. Coba pikirkan. Saudara-saudara, saya mencoba untuk menambahkan jawaban yang saudara sudah temukan. Beberapa alasan yang saya temukan dan yang saya ingin tawarkan kepada saudara untuk menambah dan memperkuat alasan saudara mengambil keputusan
Bukan hanya untuk menjadi orang percaya, tetapi menjadi murid Yesus Kristus. Yang pertama, saudaraku, terimalah dengan sukacita. Ketika saudara dipanggil menjadi murid, maka terimalah itu dengan sukacita. Kenapa, saudaraku? Karena tadi firman Tuhan sudah katakan, hanya dengan menjadi muridlah engkau akan belajar. Dan ketika engkau menjadi murid, engkau akan belajar firman Tuhan. Dan firman itu akan menghantarkanmu kepada kebenaran yang sanggup memerdekakan kehidupanmu. Jikalau engkau memang rindu dimerdekakan, tunduklah di dalam Yesus Kristus. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Alasan kedua, saudaraku, jalanilah proses dengan riang gembira. Kalau kita baca teks ini sepertinya kita akan sakit menderita, saudaraku. Tapi saya mau mengajak kita untuk melihat dari sisi yang berbeda. Jalanilah proses dengan riang gembira. Jika karena menjadi murid Yesus maka Anda harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari, maka sadarilah dan bersyukurlah, bergembiralah. Kenapa, saudara? Karena semua proses itu hanya akan membuat Anda semakin lebih baik. Saya ulang. Proses itu hanya akan membuat Anda lebih baik, saudara-saudara. Hanya akan membuat Anda semakin siap untuk masuk ke dalam kerajaan kekal bersama Tuhan. Hanya proses itu, saudaraku, yang membuatmu lebih baik. Inilah proses yang mempercantik diri yang benar. Karena di dalam proses ini tidak ada kebohongan dan kepalsuan. Berbeda dengan proses mempercantik diri Anda di depan orang dengan make up dan lipstik. Ketika Anda pergi menghadiri satu kondangan, Anda sibuk ambil alat-alat domestik Anda. Bekas-bekas jerawat di sini ditutupin. Betul tidak? Supaya terlihat cantik sementara di luar sana. Bukankah kita dengan sukacita, dengan rela menutupi luka-luka di wajah kita ini? Supaya wajah kita terlihat cantik di depan orang. Kalau kita saja melakukannya itu dengan senang, apalagi Tuhan, saudara-saudara, sangat layak kita responi. Perbaikan demi perbaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup ini, sangat layak kita responi dengan sukacita. Amin. Jangan tolak. Jangan marah ketika Tuhan mengkoreksi kita. Tapi bersyukurlah, bersukacitalah. Karena semua itu dilakukan Tuhan untuk menolong kita semakin siap masuk di dalam kerajaannya. Saudara, kiranya seruan pikul salib ikut aku bukanlah menjadi seruan yang menakutkan. Tetapi hendaklah itu menjadi seruan yang mensukacitakan hatimu. Damai sejahtera Kristus turun atasmu. Erene. Mari kita berdoa. Kami percaya ketika Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu. Maka kami percaya pasti kami sanggup melakukannya. Ajarkan kami ya Tuhan, supaya kami selalu mengarahkan mata kami, hati kami dan pikiran kami hanya kepada Kristus Yesus, Sang Guru Agung yang datang ke dunia untuk menyelamatkan dan menjadi teladan buat kami. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu ya Tuhan di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kami akan selalu menguatkan, meneguhkan, dan menghiburkan. Kami juga percaya bahwa setiap firman yang telah Engkau berikan kepada kami akan mengajar kami, akan menegur kami, dan mendidik kami untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Amin. Silakan bangkit berdiri saudara, kita akan memasuki saat memberikan persembahan. Persembahan dilakukan dengan mentransfer ke rekening atau scan QR yang tertera pada layar. Ayat persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena setiap saat di dalam hidup kami, di dalam setiap detik hidup kami, penyertaan-Mu, penyediaan-Mu selalu hadir buat kami
dan mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Tuhan, kami bersyukur lagi, terlebih lagi kami bersyukur karena di mana orang-orang berkata di masa pandemik ini begitu banyak susah, begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, kami mengalami hal yang sama, sehingga kami dapat dibuat mengerti bagaimana kami menghargai apa yang Tuhan berikan buat kami. Rasa syukur kami Tuhan, terlebih lagi saat ini kami naikkan kepadamu, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat tetap memberi di tengah-tengah ketidakpastian yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami bisa memberikan persembahan kami ini kepada Tuhan. Tuhan, bukan hanya sadarkan kami, bukan hanya kami memberi dengan apa yang kami miliki dalam bentuk finansial, tetapi bawalah kami juga untuk menyadari bahwa seluruh hidup kami haruslah kami pakai untuk menjadi persembahan yang hidup di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh memberi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan rasa syukur ini. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian Bapa ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk COVID yang masih saat ini belum juga tuntas. Kita berdoa untuk penanganan COVID yang telah dilakukan agar dapat berdampak positif, menghambat perkembangan COVID. Mohon Tuhan tetap beri kekuatan untuk kita menghadapi dampak COVID yang sudah berdampak ke berbagai segi kehidupan. Doakan untuk pemerintah, para medis, dan penduduk dunia. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan COVID yang sampai saat ini pandemi ya Tuhan, yang belum juga selesai. Kami memerlukan Tuhan campur tangan Tuhan di dalamnya. Tuhan, memohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk boleh Tuhan daripada perkembangan COVID ini boleh dihambat ya Tuhan. Kami mohonkan Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Kuatkanlah Tuhan, berikanlah pemerintah kami hikmah bijaksana untuk boleh mengatur segala sesuatunya agar lebih baik ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk para tim medis ya Tuhan, menangani daripada korban COVID ya Tuhan, terus bertambah saat ini Tuhan. Kami sungguh memohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, penduduk dunia ini Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami, beri hal-hal kami Tuhan, berikan kami pelindungan ekstra Tuhan, daya tahan tubuh yang baik ya Tuhan, sehingga COVID ini tidak menyerang hidup kami. Tuhan, kami sungguh memerlukan campur tangan Tuhan. Begitu banyak hal Tuhan berdampak daripada kehidupan kami akibat pandemi COVID ini. Tuhan, kami sungguh memohon belas kasihan daripada-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjawab.
Tuhan boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan, untuk boleh terus kembali berseru pada Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, ucap syukur. Amin. Mari saudara dengan tetap berdiri bersama-sama seluruh saudara seiman kita mengerahkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita memberikan rasa syukur kita. Segala puji, hormat, dan syukur kita kembali kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia penyertaan Tuhan atas hidup kami. Dan secara khusus hari ini kami bisa datang memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang menikmati dan Engkau menyenangi ibadah kami, penyembahan kami. Kami juga bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Bagaimana kami mengikut Yesus. Mau tidak mau kami harus menjadi murid Kristus. Kami harus lebih mengasihi Engkau, melebihi daripada apapun. Dan biarlah kami juga mau belajar melepaskan apa yang menjadi milik kami. Kami mau menyangkal diri, kami memikul salib, kami mau terus senantiasa continue di dalam firman Tuhan. Kami mau saling mengasihi dan bahkan kami bisa berbuah banyak. Itulah tanda-tanda daripada seorang murid daripada Kristus. Tidak mudah ya Bapak, oleh karena itu berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan. Mampukan kami menghidupkan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami sungguh-sungguh berdasarkan kepada firman Tuhan. Tidak hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan, ya pada saat ini Tuhan, mereka yang beribadah, ada banyak pergumulan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan yang studi, tambahkan hikmat mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka yang berusaha bekerja, mari ya Bapa Engkau memberkati. Mereka yang merintis mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka yang sakit lemah tubuh, jamah pulihkan, sembuhkan mereka. Dan juga kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh iman. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia Allah Anak, Tuhan kita, Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, gerakan, nasihat, pertolongan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin bahkan menyertai Bapak Ibu sekalian untuk menjadi murid-murid Kristus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali saudara, doa teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.